bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, teman-teman yang sedang memantau acara kita saat ini, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program La Porta, ya. Dan tadi kita menyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Maka kita mau ulangi sekali lagi, tapi kata kitanya kita ganti bilang gini, hai ketemu lagi, atau weh ketemu lagi. Jadi semacam suatu surprise ya, pertama kali ketemu udah lama ya. Hai ketemu lagi gitu ya. Kita coba sekali lagi ya. Hai ketemu lagi tuh puji Tuhan. Ketemu lagi. Ketemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Kita di rumah boleh sama-sama bertepuk tangan. Ada yang mau menari, silakan menari. Ini semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Pujinya, glory, haleluya, puji nama, puji dia, glory, haleluya, puji namanya. Sekali lagi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam program La Porta. Ada pembicara kita, Pastor Peter. Bagaimana kabarnya Pastor Peter? Sehat. Dalam kondisi ini kita tetap memelihara kesehatan. Yes. La Porta adalah pintu. Ya. Kata dalam bahasa Italia yang dalam kata bahasa Indonesia artinya pintu. Dan slogan yang kita pakai adalah bertumbuh dalam iman, bertekun dalam firman Tuhan. Wow. Pastor, kalau begitu hari ini kita mau bicara tentang apa nih Pastor? Kita mau bicara tentang apa? Tema yang kita angkat dan kita renungkan bersama adalah mengatasi kedangkalan iman. Wow. Satu tema yang menarik. Bagaimana Elias? Bapak Ibu, teman-teman semua, kedangkalan iman. Anda tahu, kita tahu bersama, saat ini di mana-mana di dunia nggak ada satu orang pun yang tidak terdampak namanya virus ya. Dan kita langsung diperhadapkan, iman kita langsung diperhadapkan dengan situasi real saat ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Saya boleh saat ini memuji memuliakan Tuhan, haleluya. Tapi ketika menghadapi dengan permasalahan dan real, pasti mengalami kelemahan, mungkin rasa putus asa. Dan nanti
Pastor Peter akan menjelaskan kepada kita tentang tema ini. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam tema itu, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Deeper in love with you. Mau lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam nama Tuhan. Biarkanlah kita boleh mengalami kasih dan kelimpahan Tuhan yang hadir bersama kita saat ini. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kebaikan yang Kau nyatakan kepada kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dalam pengalaman yang baik, suka duka, menyakitkan atau apapun yang kami alami setiap hari. Dan kami mau belajar lebih dalam daripadamu Tuhan, yang adalah sumber dan tujuan kehidupan kami. Dan biarlah karena kasih-Mu, program kami pada hari ini, dari awal sampai akhirnya, boleh sesuai dengan maksud dan rencana-Mu sendiri. Ya Tuhan, kami ingin mengingat untuk mendoakan orang-orang yang menitipkan doa mereka, khususnya mereka yang berulang tahun. Kita mengingat mereka hari ini 9 Juli, Uskup Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo berulang tahun. Kita juga ingin mendoakan seorang saudara namanya Mansi berulang tahun. Ada ibu dan anak juga berulang tahun hari ini, Hera dan Helga. Dan kepada semua saja yang berulang tahun hari ini, kita panjatkan doa bagi mereka. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi-Mu. Dalam
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa Salam jumpa. dengan Laporta yang slogannya kita sudah selalu mendengar dan selalu berbagi. Bertumbuh dalam iman, Tumbuh dalam iman, bertekun dalam firman Tuhan. bertekun dalam firman Tuhan. Slogan ini penting karena kalau kita mau merenung tentang tema hari ini, mengatasi kedangkalan iman, ini benar-benar sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan dengan mengikuti program-program yang disampaikan melalui Laporta ini. Ya. Ada banyak orang seperti tadi Elias katakan Ya. tentang masa ini Masa yang ini sulit. sulit. Dan Elias, ada banyak orang yang kirim WA dan telepon bicara langsung kepada saya juga kepada para romo. Kapan ini musim ini bisa berlalu? Iya. Kami sudah tidak ke gereja sekian bulan. Yes. Kami sudah tidak dengar firman yang langsung melihat romo di mimbar. Dia bicara. Kami tidak terima Tuhan Yesus dalam tubuhnya yang nyata. Ini adalah ungkapan orang-orang yang merasa rindu, merasa sepi, merasa kosong. Yes. Rindu, sepi, kosong adalah tanda-tanda ringan, tanda-tanda normal dari kedangkalan iman. Jadi Anda rindu pada seseorang, itu ada sesuatu yang belum lengkap dalam dirimu. Anda merasa sepi, merasa kosong, itu sesuatu yang belum lengkap dalam dirimu. Itu kita bisa katakan dangkal. Oh. Ada situasi yang lebih rumit lagi, yaitu situasi di mana orang cepat ambil jalan pintas, cepat ambil kesimpulan bahwa Tuhan ini sudah lupa sama kita. Yes. Itu tanda kedangkalan ini. Kenapa anggapan begitu? Ya mungkin problem masalah datang silih berganti. Mungkin masalah yang ada tidak kunjung selesai, tidak ada tanda-tanda untuk berakhir. Orang cepat ambil kesimpulan, cepat jump to the conclusion, cepat menganggap bahwa ini memang nasibnya. Itu juga tanda dari kedangkalan. Problem udah, wah nggak bisa, udah takdirnya begini. Takdirnya sudah begitu. Gimana lagi, semua mengalami yang sama. Kita naik dari rasa rindu, kosong, sepi, naik ke perasaan bahwa Tuhan sepertinya tutup mata, tutup telinga sama kita. Sekarang kita naik ke tingkat yang lebih parah tentang kedangkalan iman, yaitu dasar sudah tidak ada lagi, keyakinan sudah tidak ada lagi, rasa percaya sudah tidak ada lagi. Jadi contoh, ada orang mengatakan sesuatu kepadamu, lalu Anda katakan saya tidak percaya kamu. Bodo amat lah, Itu pokoknya tamat, kita. sudah tamat. Tuhan urusan kemudian gitu. Elias dan teman-teman sekalian, kita mengalami macam-macam situasi di mana kedangkalan iman itu ada. Satu kata yang saya mau tekankan dalam refleksi kita kali ini adalah tentang serius, tentang keyakinan yang kita pegang secara kuat. Maksud saya bahwa apapun yang kita terima, entah dari Tuhan, entah dari teman-teman, entah dari orang-orang yang menasihati kita, don't take it very lightly. Jangan ambil itu secara gampang, secara dangkal. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, jangan anggap itu normal-normal, santai-santai. Perintah atau ajaran kepada jalan yang benar harus dipegang secara serius untuk bisa menjaga kita kalau dalam situasi-situasi seperti ini
kita masih punya pegangan. Itu penting sekali. Moral, nasihat, perintah, firman Tuhan. Don't take it lightly. Jangan anggap itu santai. Bagaimana supaya kita serius? Oke, kita beri kesempatan untuk selalu cari, buka, baca, dengar, tanya ke orang. Duduk serius, diam tenang untuk berdoa, minta dari Tuhan. Sebab pada saat-saat kritis, saat-saat kita ditantang, kita diuji, ada dua sikap. Ada orang, ada pegangan, ada orang yang tidak punya pegangan. Mereka yang tidak punya pegangan itu yang kita sebut iman yang dangkal. Mereka yang punya pegangan, entah ajaran orang tua, nasihat, kebijakan, moral, firman Tuhan, mereka akan pegang, mereka akan memiliki, dan mereka bertahan. Saya ingin mengundang Anda untuk coba membuka, kalau ada yang pegang kitab suci. Kalau tidak, ya ingat saja Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Itu Tuhan Yesus bicara tentang benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di batu, mana mungkin dia tumbuh. Ada yang jatuh di jalan, mana mungkin dia tumbuh. Makan burung. Ada yang tumbuh di sekitar semak duri, dan mana mungkin dia tumbuh. Dia harus tumbuh di atas tanah yang subur, tanah yang baik, supaya dia berikan akarnya dan dia berdiri dan dia bertahan. Itulah yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Yang bisa saya katakan dari inspirasi kitab suci ini adalah bahwa jadikanlah diri Anda, diri saya, tanah yang subur. Tanah yang subur seperti tadi. Salah satu contohnya, take it seriously. Serius dengan apa yang menjadi pegangan kita. Jangan anggap santai. Jangan anggap remeh. Jangan cepat lupa. Ambillah itu sebagai bagian yang penting untuk kita jalani, untuk kita pegang. Kita perlu kembali ke Tuhan untuk selalu meminta kepadanya, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jangan biarkan iman kami menjadi dangkal terus-menerus karena situasi, karena kelemahan-kelemahan kami. Kita memuji Tuhan sekali lagi, kebesarannya, cintanya kepada kita, ajarannya yang kuat dan mengikat kita setiap saat. Teman-teman semua, kita mau angkat satu pujian. Ini lagunya lagu berapa tahun yang lalu, tapi sanggup menguatkan kita bahwa ketika kita membuka mata kita melihat karya Tuhan, dan situlah kita merasa dikuatkan dan kita mau untuk senantiasa hidup dekat dengan Dia. Judul lagunya itu Bila Kubuka Mata. Ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua.
Laporta, kita baru saja merenungkan tentang bagaimana mengatasi kedangkalan iman dengan satu tips saja, yaitu serius bersungguh-sungguh dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah ditetapkan, apa yang diberikan kepada kita, ajaran, nasihat, dan sebagainya. Di dalam kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10-11 dikatakan begini, Elias dan teman-teman. Hujan yang diturunkan oleh Tuhan sampai ke bumi tidak kembali kosong. Dia harus kembali dalam bentuk tanaman yang berbunga dan berbuah. Firman yang diturunkan dari Tuhan tidak mau pulang ke Tuhan dalam keadaan kosong. Dia harus masuk ke hati dan budi, berbuah di sana. Itu adalah ciri iman yang kuat. Cirinya adalah dapat berbuah. Kalau Anda hanya menyesal, Anda hanya kosong, sedih, sepi, Anda hanya menyalahkan siapa, Anda tidak akan berbuah. Maka kali ini dengan tema kita mengatasi kedangkalan iman dalam program Laporta kita ingin membuat iman kita berguna, paling tidak dengan berbuah. Itu adalah cara bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Saya akan tutup ini dengan doa penutup. Lalu saya mengingat beberapa orang yang meminta untuk didoakan. Antara lain Anson dan keluarga di Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta Barat. Dia berpesan, Romo, tolong doakan saya dan keluarga saya. Dan ada satu keluarga lagi di daerah Sumatera Barat, daerah Padang, juga menghubungi. Sayangnya dia tidak ingin disebutkan namanya, tetapi dia mau didoakan. Dan di sana masih banyak orang yang minta untuk kita doakan. Mari kita doakan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan hari ini kami dapat bertemu dengan Dikau untuk memahami dan memasuki ruang firman. Di situ Engkau berbicara, menyapa kami dan menunjukkan kami jalan kebenaran dan kehidupan. Banyak permohonan dari kami yang ingin kami sampaikan, antara lain dari orang-orang yang meminta doa dari kami. Semua itu kami serahkan kepadamu dan mohon berkat-Mu untuk kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri dengan satu pujian bahwa setelah kita dikenyangkan, ya boleh katakan dikenyangkan dengan pengajaran tadi, sedikit pengajaran dari pastor, kita sudah boleh berbuah. Dari kedangkalan kita diubahkan dan kita boleh punya kekuatan baru di dalam Tuhan. Maka kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan masur. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Yes, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes.
Kita memperoleh kekuatan